Suatu ketika Nabi melihat Asma binti Abi Bakar membawa makanan onta di atas kepalanya. Nabi membantunya mengangkatkan dan membawanya pulang. Nabi tidak ada marah. Seandainya Nabi marah, ya Asma, jangan lakukan ini, berarti hadis qauli. Tapi Nabi membawa pulang menunjukkan hadis takriri. Kita tahu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Persetujuan Nabi terhadap perbuatan Asma menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Itu dasar pengambilannya, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, maka perempuan ada namanya polisi disebut wilayah hisbah, yang sekarang mungkin kita mengenalnya istilah Satpol PP, untuk menjaga pasar kota Madinah. Dan yang menjadi ketua wilayah hisbah saat itu adalah Ummu Syifa. Ummu Syifa adalah perempuan. Belum ada sampai hari ini dalam sejarah Ummu Syifa laki-laki. Menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama, ada izin dari suaminya. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi rektor, akan menjadi dokter spesialis, akan menjadi mujahidah fisabilillah. Tapi dia pasti akan izin suaminya, dan dia tidak akan marah, tidak memaksa, dan tidak menuntut, karena dia adalah alumni M3 3M. Lalu kemudian dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Alhamdulillah, untuk masuk kemari mesti ada fit and proper test. Banyak tamu di luar tapi tidak dibenarkan masuk. Saya pun sudah lama saya kenal dengan Habib Segaf, tapi baru kali ini saya dibenarkan Allah Ta'ala untuk masuk. Dulu waktu saya belum menikah nggak ada izin untuk masuk kemari. Setelah mata saya pandangan tunduk baru diizinkan masuk kemari. Tadbirullah, pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Tak boleh dia musafir, samfar, perjalanan tanpa ada mahramnya. Lalu kemudian la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dia tidak bersolek-solek jahiliyah. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dia seperti mak lampir, tapi kalau dia mau keluar rumah, sulit untuk diungkapkan kata-kata. Bedaknya 2 inci. Maka banyak terjadi wajah putih, tangan hitam. Nauzubillah. Apa yang dilakukan ini hanya supaya dikagumi orang. Akhirnya terjadilah apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahul washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Washimat, perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Sekarang macam-macam. Dulu saya taunya sulam pakaian, sekarang sulam alis. Bahkan saya pun dicurigai orang, itu Ustadz tebal pakai sulam ya, katanya. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi yang sudah bagus ciptaan Allah, diotak-atik. Dulu kita tahu kawat jemuran, sekarang kawat gigi. Dikasih warna-warni, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis coklat. Apa ini yang terjadi sebenarnya? Kuku yang sudah bagus-bagus dirubah warnanya. Saya ketika masih mengajar di kampus Saidi El Habib, saya termasuk orang yang tidak hanya mengajar mata kuliah, tapi memperhatikan semua akhlak pakaian. Ini gimana kalian pakai kutek? Ini nggak masuk air wudhu ini.
kutek ini kan plastik di atas kuku. Ustadz, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Black henna-nya tak masalah, tapi kukunya panjang. Di atas black henna, di bawah black daki. Bisa begini. Kita di pondok diajarkan hari Jumat potong kuku. Kalau panjang air wudhu bisa tidak masuk ke kulit. Bahwa di balik kuku itu ada najis kotoran. Bertamu kita ke rumah orang, giliran makan, Masya Allah, tabarakallah, bakwan enak sekali. Ketika ditanya apa resepnya, ini. Na'udzubillah. Di pondok pesantren terjaga semuanya, dari mulai kukunya, rambutnya, giginya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak, aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah. Subuh bersiwak, zuhur bersiwak, asar bersiwak, maghrib bersiwak, isya bersiwak, tahajud bersiwak. Dan giginya hanya dilihat oleh mahramnya. Sekarang semuanya ditunjukkan kepada orang lain, hanya sekedar untuk dipuji, dikagumi. Wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah hanya untuk lil husni. Dan ada sesuatu, kalau sudah sekali orang merubah ciptaan Allah pada tubuhnya, dia akan terus menerus, karena perbuatan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling hebat, kau yang paling nyentrik, kau yang paling. Akhirnya wajah itu isinya kresek semua. Operasi plastik, hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik, lentik bukan main, plastik. Ada orang bakar sampah, turun plastik semua. Ustaz Somad, ini ada namanya terapi lintah. Apa ini terapi lintah? Karena kalau kulit ini dibelah, disobek, nanti cacat Ustaz. Kenapa kulitnya mesti disobek? Karena bernanah. Kenapa bernanah? Karena dimasukkan silikon. Silikon tidak bisa diterima oleh kulit, akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Kalau dibelah kulitnya rusak. Jadi cara nyedot nanah ini bisa keluar pakai jarum nggak bisa. Jadi bagaimana? Ditempelkanlah lintah. Adik-adik tahu lintah? Lintah, bukan yang naik ke darat. Kalau itu namanya lintah darat. Lintah ini ditempelkan ke hidung untuk menyedot nanah yang berubah sudah dari darah. Digantungkanlah 4-5 ekor lintah di hidung ini. Biasanya lintah kalau diletakkan, kalau ada orang yang darahnya kurang mengalir atau ada kudisnya karena banyak bakteri, ditempelkan lintah supaya disedotnya darah kotor itu. Lintah itu biasanya kalau sudah melekat, dia nggak akan copot. Tapi lintah yang ditempelkan ke hidung yang habis operasi plastik itu, baru nempel sebentar jatuh. Terjatuh. Kalau misalnya lintah itu diwawancarai, kata dia, aku nggak mau nih di sini. Bayangkan itu, bernanah semuanya. Bisa ditulis di www.google.com, kegagalan oplas. Artis-artis yang gagal oplas, operasi plastik. Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Tapi jangan terlalu pede, mana tahu nanti adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman semua, ada yang nanya pas reuni akbar sudah 10 tahun berlalu tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Loh, kamu nggak tua-tua ya? Ini bekas wudhu. Jadi kau sangka kami ini tayamum semua? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan. Setan mempermainkan halusinasi manusia, merasa dia lebih hebat, lebih sempurna. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Dia akan selalu berbisik, operasi lagi, terus lagi, obah lagi, terus sampai akhirnya hancur itu kepribadian, batinnya hancur, zahirnya rusak, durhaka kepada Allah, dan dia tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini perempuan yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak keturunan. Bak kata pepatah orang Melayu, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Bagaimana gurunya? Guru yang pertama al-madrasatul ula. Habib Segaf hatam Quran pertama kali dengan Salat pertama kali dengan ibu. Makanya kalau kita tanya orang-orang sukses dalam amal ibadah, itu peran ibu luar biasa.